Salus Adha Pandum. Bacaan kita dari Injil Matius 4 ayat 4. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, di sini sudah cukup jelas ya bahwa kita terdiri dari manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani kita membutuhkan roti, ya, roti, nasi, lontong, ya. Kita membutuhkan mie, membutuhkan bakso, ya, untuk bisa tetap kenyang, untuk tetap bisa hidup, ya. Kalau kita telat makan, ya, maka perut kita akan keroncongan, badan keringat dingin, lemes, tidak bisa mikir, dan lain-lain ya. Makanya kita perlu ya untuk tetap rutin, teratur makan ya. Jangan sampai telat atau tidak teratur ya. Nanti timbul berbagai macam penyakit fisik gara-gara kita suka telat makan. Nah, sedangkan manusia rohani hidupnya itu, sumber kehidupannya itu adalah setiap semua firman Tuhan ya. Di sini dikatakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap berarti dari perjanjian ya, perjanjian lama, perjanjian baru, dari kitab Kejadian pasal 1 sampai ya kitab Wahyu ya pasal terakhir. Itulah makanan manusia rohani kita. Kalau kita telat makan atau kita tidak makan firman-Nya, maka kehidupan rohani kita akan sakit ya. Perumpamaannya kurang lebih ya seperti jasmani, tidak kita kasih makan maka tubuh kita akan sakit. Sebenarnya tubuh rohani kita juga mengalami sakit ya, jika kita sadar, kita ingat kalau kita tidak makan firman Tuhan ya. Cuma manusia memang bebal ya. Ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa ya, teman-teman ya. Nah, ada satu pertanyaan dari teman saya, Pak, untuk memakan firman Tuhan ya, itu lebih baik kita membaca atau kita mendengarkan? Karena saya ini Pak, mata saya kurang kuat Pak. Kalau harus membaca, saya lebih suka mendengar ya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya coba menjelaskan ya. Mau membaca atau mau mendengar, itu yang penting adalah syaratnya. Pertama ya, kita dalam mengkonsumsi makanan rohani atau firman, pastikan kita memakannya secara sengaja ya. Sengaja ini bukan berarti ya pada saat kita mau kita makan, pada saat kita tidak mau kita tidak makan ya. Itu harus ada kesengajaan, berarti harus ada keteraturan ya. Lebih lanjut lagi harus ada kedisiplinan ya. Mau membaca, kalau kita tidak sengaja membaca ya, sekedar membaca, ada tulisan kita baca tanpa sengaja, itu tidak terlalu berdampak lah ya. Karena kita hanya sekedar sekilas membacanya tanpa sengaja. Begitu juga kalau kita mendengar, kita setel radio atau kita lihat YouTube, tiba-tiba ada firman Tuhan yang dibacakan, kita mendengarnya tanpa kita sengaja. Itu juga ya, firman yang demikian terdengar tanpa disengaja tidak akan berdampak dalam iman kita ya. Jadi harus kita ada kesengajaan, baik membaca
maupun mendengar. Itu syarat pertama, ya. Syarat kedua, harus ada pengorbanan, ya, atau pertukaran. Misalnya, kita mau mengkonsumsi firman Tuhan pada jam 4 subuh. Ya, aduh, jam 4 subuh tuh jamnya masih ngantuk-ngantuk gitu. Saya baru tidur jam 11 malam. Nah, apabila kita mau berkorban, kita membaca firman Tuhan pada jam sekian, ya, itu sama nilainya dengan kita mendengarkan firman Tuhan pada jam begitu, karena ada pengorbanan untuk mengkonsumsi firman, ya. Firman yang dikonsumsi tanpa ada pengorbanan, ya, itu tidak berdampak, ya. Kita membacanya, ya, pada saat senggang saja, mengisi waktu yang kita tidak tahu harus berbuat apa, sehingga kita iseng-iseng kita buka Alkitab online kita, Alkitab digital kita, ya. Nah, ini akan berbeda kalau kita pada saat tertentu kita sudah setting jamnya, kita harus membaca firman Tuhan, maka kita akan mengorbankan aktivitas yang lain, kita ambil waktu beberapa menit kita baca. Itu lain, ya. Begitu juga dengan mendengarkan, sama saja. Kalau kita mengorbankan aktivitas kita yang lain, ya, apalagi ada aktivitas yang lebih berharga, sungguh berharga bagi kita, ya, time is money, sehingga kita korbankan itu 5 menit saja. Kita cari tempat yang sepi misalnya, ya, kita dengarkan firman Tuhan, ya. Ini lebih baik, ya teman-teman, ya, daripada kita membaca, mendengarkan tapi tanpa pengorbanan. Jadi bukan membacanya, bukan mendengarkannya, persyaratannya kita harus ada pengorbanan. Yang ketiga, yang terakhir, baik membaca maupun mendengarkan harus, ya, dimulai dari sikap hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan ini adalah air kehidupan. Kita yang sudah kelelahan, kita yang sudah kecapean dalam perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku masalah, kita membutuhkan air kehidupan, kita membutuhkan firman. Itu kita mau membaca atau mau mendengar, ya, itu dampaknya sama. Begitu juga kalau kita benar-benar lapar akan firman Tuhan, ya, kita tahu kita sudah loyo, kita kekurangan firman Tuhan, kita kekurangan gizi ibaratnya, ya. Kita baca, kita mau dengarkan firman Tuhan, itu hasilnya beda kalau kita mempunyai sikap hati yang lapar dan haus, ya. Jadi tidak terlalu penting mau membaca atau mendengarkan, ya. Yang penting persyaratannya dipenuhi. Satu, itu harus disengaja, ada keteraturan, ada kedisiplinan. Yang kedua, ada pengorbanan, ada pertukaran. Kita dengan mengkonsumsi firman itu, kita harus menukarkan, terutama kesenangan duniawi kita. Yang ketiga, terakhir, kita harus memiliki sikap hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang demikian ini akan menjadi, ya, satu sumber energi, kekuatan baru kita untuk tubuh rohani kita. Sudahkah teman-teman membaca Alkitabnya hari ini?